warahmatullahi wabarakatuh. Salam BJJ. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu pada kuliah yang ketiga. Kali ini yang akan kita sampaikan adalah terkait dengan iklim, persyaratan tumbuh bagi tanaman tembakau, kaitannya dengan iklim, bicara iklim nanti juga pasti bicara tanah tempat tumbuh. Kalau kita ketahui tembakau itu tumbuh kebanyakan di iklim-iklim kering, ya apa begitu? Semula demikian, tapi ternyata di Temanggung dataran tinggi kok ternyata juga bagus, dan bahkan ada produksinya, kualitasnya ada serintilnya. Serintil itu butir-butir alkaloid dari yang dihasilkan oleh kondisi secara fisik maupun fisiologis daripada tanaman karena pengolahan. Ya, tembakau menghendaki tidak banyak air, tetapi cukup untuk pertumbuhannya. Jadi tidak seperti tanaman yang lain butuhnya air yang banyak. Tetapi di tembakau itu kalau ditanya pada curah hujan berapa? Curah hujan, kalau kita menghitung curah hujan, ya curah hujan selama setahun kan begitu. Tapi tembakau kan tumbuhnya tidak sepanjang tahun. Ya. Kalau secara umum dia akan tumbuh baik pada curah hujan yang misalnya 2000 mm. Sampai dengan 3.500, tetapi itu tidak digunakan untuk tembakau. Persisnya tembakau itu kalau for us ya tanam akhir musim hujan, lalu panen sebelum hujan turun lagi. Ya. Akhir musim hujan tanam, lalu panennya sebelum ada hujan, kan gitu. For us, ya kembali diingat, for us adalah tembakau musim kering. Kalau naos saat panen hujan turun malah dikehendaki. Jadi tembakau kebutuhan airnya cukup saja. Tidak butuh air banyak, apalagi dilep misalnya ada pengairan, tidak. Justru akan mengakibatkan kematian terhadap tanaman. Ya. Oleh karena kalau ditanya makronya, curah hujannya ya 2000 sampai 3500 masih bisa tumbuh, tetapi pada saat dia tanam sendiri itu tidak, malah di akhir-akhir saja, akhir musim hujan yang dibutuhkan. Karena supaya tanahnya masih basah, ya, tanah yang bisa menahan basahnya air hujan terakhir itu yang untuk tembakau sangat bagus. Istilahnya tanah-tanah ngompol, ya. Jadi dia mampu menahan air itu dalam waktu yang lama. Nah itu tembakau sangat bagus. Karena apa? Dia ketersediaan air dia pasti akan tercukupi. Istilahnya tanah ngompol. Ya. Lalu itu curah hujan kaitannya dengan air. Lebih baik dia dikocor atau disiram manual satu persatu seperti di Madura. Di mana begitu? Ya, dia disiram satu persatu sampai membuat rumah di sawah, gubuk di sawah, ya. Ya, setiap hari di situ melihat tanaman, lalu disiram satu persatu sejak awal tanaman sampai tanaman itu tumbuh baik
kurang lebih 1,5 bulan sampai dia sudah kuat tanpa disiram. Jadi selama dia memelihara dengan memasukkan pupuk, ya itu masih disiram, ya, sampai istilahnya sampai berkembang atau modot menjadi tanaman yang setengah dewasa. Kalau usianya 3 bulan ya 1,5 bulan sampai dengan 2 bulan itu sudah kuat, sudah, karena pupuk sudah berhenti, sudah tidak ada pemupukan lagi. Ya, pupuk nanti bicara di pemupukan juga unik nanti. Ya, itu tembakau Madura kering, Bojonegoro juga kering. Ya, kemudian di lahan-lahan Tegal lainnya, Blitar yang tembakau Selopuro itu juga ada daerah yang minim air. Artinya adalah, dan memang bagian kita, bagian tanaman perkebunan itu adalah daerah-daerah yang kering, karena rata-rata tanaman kita adalah tanaman perkebunan itu rata-rata tidak membutuhkan air yang banyak. Kalau di sawah masih bisa ditanami padi, ya silakan, lebih baik padi, lebih baik, karena sawah butuh air banyak, padi yang buat banyak, tanami padi juga tidak apa-apa. Ya, tapi sudah dipetakan, tembakau punya peta tersendiri untuk di mana dia harus tumbuh. Iklim, curah hujan, kemudian kelembapan udara, kemudian tentunya kelembapan udara, karena daerahnya kering juga kelembapannya juga tidak membutuhkan yang di atas 80%, jadi humidity-nya juga di bawah itu 60%, 50, 60 cukup. Lalu suhu udara ya rata-rata tropis, ya 28, 29, 30, ya, suhu udara. Justru kalau sudah saat panen dibutuhkan waktu yang terang benderang, cuaca yang cerah, ya, dan hampir-hampir awan saja tidak dibutuhkan, hampir-hampir tidak mau ada awan. Kenapa? Kalau cuaca sering berawan itu maka akan memicu perkembangan ulat, memicu perkembangan penyakit yang lain. Ya, ulat itu, bahasanya ulat itu kan takut cahaya matahari itu. Kalau tak terik menyengat ya dia tidak berbanyak-banyak. Begitu sudah cuaca tidak terlalu menyengat, nah baru berkembanglah berbagai macam hama dan penyakit. Kemudian yang penting lagi adalah lokasinya terbuka, tetapi anginnya tidak kencang. Ya. Daerah Probolinggo kalau sudah kena geding ya rusak tembakunya. Kalau daerah di Sumatera kalau tidak salah lupa saya namanya apa, angin behorok ya rusak tembakunya, rusak. Ya, itu yang diberi. Angin tidak suka, tanaman justru akan roboh dan memicu untuk penguapan daun tanaman. Selanjutnya adalah tanah. Ya. Tanah ini dipilih tanah, ada andosol boleh, regosol boleh, potsolik juga masih, tapi yang jelas yang dipilih atau baik untuk pertumbuhan itu adalah yang porositas. Regosol kan kurang poros, tetapi berarti ada usaha lain, artinya apakah ditambahkan bahan organik. Jadi yang poros, jadi begitu dikasih air langsung hilang, artinya tidak memegang banyak air. Ya, makanya kalau pengairan dengan kocor itu sedikit, sing penting tanaman sudah bisa berkembang dengan baik. Ya, yang poros, ya, supaya
mereka tidak menangkap air yang menjadikan akar menjadi rusak tergenang air. Ya, itu lalu tanah-tanah saat itu ya, pada waktu itu ada sejarah itu mencari tanah untuk tembakau itu sampai ke ranah ke Sumatera Utara, daerah Delhi. Ya. Jadi di Delhi itu pada saat zamannya Belanda, Delhi itu adalah pengembangan tembakau yang handal. Ya. Di sana ada perkampungan Jawa, saya pernah ke sana. Perkampungan Jawa itu artinya pada saat Belanda itu mengembangkan tembakau di tanah Delhi, itu membawa tenaga kerja orang-orang dari Jawa. Ya ada yang usul, bukan hanya Jawa Pak, itu juga Madura ya, dari Jawa dan Madura. Kenapa? Karena memang orang Jawa dan Madura itu sudah lebih terampil duluan, sudah bisa merawat tembakau lebih duluan daripada orang sana. Dan ya mohon maaf, bukan karena etnis ini, orang-orang dari Jawa dan Madura yang ditaruh di sana itu kerjanya lebih disiplin, lebih rajin. Ya, banyak sana sehingga tumbuhlah perkembangan di Jawa. Tembakau Delhi itu tembakau Naos. Jadi kemarin saya mungkin belum menyinggung itu ketinggalan. Jadi Naos itu ada Foster London, ada Besuki, kemudian satu lagi Delhi, tembakau Delhi itu Naos. Tapi alhamdulillah kalau Jawa Timur bisa mempertahankan Besuki Naos, Delhi punah sudah, tidak ada lagi tembakau Delhi. Kalaupun ada paling hanya berapa pesanan khusus, kira-kira 100 sampai 150 hektar, padahal dulu ribuan hektar. Sama dengan Jawa Timur kita yang Besuki Naos itu. Poslan juga nampaknya tinggal punya PTP saja di Klaten, daerah Klaten sana, kelihatannya begitu. Jadi alhamdulillah Jawa Timur itu mampu mempertahankan tembakau. Ya, itu katanya orang tembakau. Tapi kalau katanya orang kesehatan, ngapain harus dipertahankan? Nggak usah dipertahankan, biar saja. Kenapa orang tembakau itu? Saya orang tembakau, tapi saya tidak merokok, tapi masih termasuk pro tembakau. Kenapa pro tembakau? Karena tembakau itu masih merupakan hajat hidup orang banyak. Ya, jadi merupakan penghasilan, pendapatan untuk mereka bisa hidup layak dari tembakau. Itu saja. Ya, bolehlah kadang-kadang saya merokok kalau pagi merokok karena suatu saat saya pernah baca itu tubuh kita juga butuh nikotin, tapi tidak banyak. Ya, jadi merokok 1 atau paling banyak 2 per hari itu tidak, pendapat saya tidak mengganggu kesehatan, karena memang tubuh butuh untuk merefreshing otak dan sebagainya. Ya, dan juga untuk menunda, bagi yang sudah tua seperti saya, menunda pikun dan ya, menunda, jadi dan buyutan, ya, menunda. Makanya orang-orang tua yang merokok yang sampai usia 80-85 dia tidak buyutan tangan, dan dia juga tidak pikun. Katanya orang tembakau, beda lagi nanti pendapatnya orang kesehatan, silakan saja. Ya, karena saya ini menyampaikan atau memberikan kuliah tembakau, maka berada di dalam lingkungan tembakau. Ya, tembakau, iklim, tanah spesifik memang tergantung perkembangannya di daerah. Ada daerah yang spesifik, Mojokerto punya daerah historis spesifik, kemudian Jombang punya dengan tembakau Jawanya, ya, kemudian Tulungagung juga punya spesifik tembakau Jawanya, Blitar ada, ya, itu yang di Jawa Timur. Di luar Jawa Timur juga begitu, ada
tembakau weleri di Jawa Tengah, kemudian tembakau Temanggung dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Itu persyaratan duo tembakau dan secara tekstual besok akan disampaikan lewat Facebook. Terima kasih untuk kuliah yang ketiga bisa saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJJ.